Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sultan Febriawan dengan NPM 22130300088 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial praktikum data warehouse tentang join files, yang mana merupakan materi praktikum ke-6 di bawah bimbingan Bapak Ari Nugroho selaku dosen mata kuliah praktikum data warehouse. Jadi secara garis besar, join files itu adalah salah satu teknik yang berguna untuk menggabungkan beberapa data atau beberapa file sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan menyeluruh. Jadi misal contoh kita mempunyai satu file data berupa Excel, tabel Excel atau spreadsheet yang berisi tentang informasi sebuah data mahasiswa di suatu universitas. Kemudian kita juga mempunyai file yang lain dalam bentuk CSV atau converted value, atau bisa kita sebut dengan teks biasa atau notepad seperti itu ya. Nah, dalam file CSV ini juga berisi beberapa data yang penting yang di suatu saat kita membutuhkan gabungan dari dua data ini menjadi satu. Nah, agar kita bisa mendapatkan atau kita bisa menggabungkan dua tabel atau dua data tersebut, kita menggunakan teknik join files ini dengan menggunakan Pentaho. Baik, dalam tutorial ini kita akan menggunakan contoh dua file yang akan kita gabungkan. Yang pertama, di sini saya sudah mempunyai dua file. Pertama, file mahasiswa dan yang kedua file txt. File mahasiswa ini Excel, tabel spreadsheet, dan file yang kedua adalah berbentuk CSV. Kita coba lihat dulu file dari masing-masing ini. Yang pertama adalah file mahasiswa. File mahasiswa ini berisi data-data antara lain NPM, nama mahasiswa, dan prodi. Prodinya ini masih berbentuk seperti kode ya, seperti SI, TI, ME, dan IND seperti itu. Kemudian file yang kedua, coba kita buka file CSV-nya. Ini berisi kode dan nama. Kode tadi sama seperti kode yang ada di field prodi, berbentuk kode dari prodinya SITI, dan nama ini merupakan keterangan dari kode prodi. Seperti contoh SI. SI itu maksudnya sistem informasi, TI teknik informatika, ME mesin, dan IND itu industri seperti itu. Nah, dalam tutorial kali ini coba kita gabungkan dua file ini sehingga dalam satu file nantinya gabungan file tadi kita bisa mendapatkan data NPM, nama prodi, dan lengkap dengan keterangan prodinya. Seperti ini kan, SI, nanti di sampingnya ini ada keterangan sistem informasi seperti itu, TI teknik informatika seperti itu. Nah, caranya dengan join files tadi yang akan kita coba gabungkan. Langsung saja kita mulai tutorialnya untuk teknik join files ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dalam teknik join files ini kita akan menggunakan Pentaho. Yang pertama, yang pasti kita harus sudah menginstal aplikasi Pentaho ini ya. Dan bisa teman-teman lihat di layar, Pentaho-nya di laptop saya sudah terinstall dan saya sudah membuka aplikasi Pentaho-nya ini, dan ini adalah welcome page atau tampilan awal ketika kita membuka Pentaho. Kemudian langkah pertama dalam kita join files, ingin menggabungkan data, yang pertama adalah kita klik file
di pojok kiri atas, kemudian klik new. Ini kita klik saja. Nah, akhirnya akan muncul lembar kerja, bisa kita sebut lembar kerja dengan nama transformation 1. Kemudian alangkah baiknya sebelum kita mulai bekerja, kita save dulu pekerjaan kita supaya lebih aman seperti itu. Nah, kita klik file seperti tadi di pojok kiri atas, kemudian klik save as. Di laptop saya simpan di folder praktikum data warehouse. Kemudian nama filenya terserah, saya akan menamainya dengan praktikum 6 seperti itu. Kemudian klik simpan. Nah, setelah kita menyimpan pekerjaan kita, otomatis nama lembar kerja kita atau yang tadi awalnya dengan bernama transformation ya, akan berubah menjadi praktikum 6 sesuai dengan nama yang nama file yang kita simpan tadi. Langkah pertama ketika kita ingin menggabungkan dua file tersebut, file Excel dan file CSV, pastinya kita memerlukan file tersebut untuk diinput dulu ke Pentaho, seperti itu ya. Kalau kita angan-angan, yang pastinya kita perlu dua file tersebut untuk dimasukkan terlebih dahulu di Pentaho ini. Maka memasukkan atau menginput dua tabel atau dua data tersebut, kita menggunakan atau kita memerlukan steps yang namanya pertama file Excel, Microsoft Excel input, dan yang kedua CSV input. Yang pertama kita ketikkan dulu Microsoft Excel input. Nah, ini sudah ada. Microsoft Excel input ini merupakan step yang kita gunakan untuk menginput file Excel yang akan kita gabungkan. Caranya kita geser saja, drag, dan masukkan ke layar atau lembar kerja kita. Lepaskan seperti ini. Kemudian setelah ini kan tadi untuk menginput file Excel. Kemudian kita juga perlu menginputkan file CSV. Maka kita memerlukan steps yang namanya CSV file input. Nah, ini sudah dapat, kita geser sama sama seperti yang tadi, kita geser dan kita masukkan ke lembar kerja kita. Jadi kita sudah mempunyai dua steps yang berguna untuk menginput file-file yang akan kita gabungkan. Kenapa kok beda? Ya soalnya format yang file-file yang akan kita masukkan atau kita gabungkan itu juga berbeda. Yang satu kan tadi file berbentuk Excel, dan yang kedua filenya berbentuk CSV. Jadi otomatis steps untuk menggabungkannya itu juga berbeda. Kemudian yang pertama kita akan menyeting dari Microsoft Excel input file Excel kita terlebih dahulu. Caranya kita klik dua kali di stepsnya. Kemudian setelah kita klik dua kali di steps Microsoft Excel input, akan muncul jendela seperti di layar seperti ini. Di baris pertama, step name ini bisa kita ganti atau rubah namanya supaya mempermudah kita dalam proses menggabungkan ini ya, supaya kita lebih mudah dan tidak bingung seperti itu. Misal kita ganti namanya menjadi Excel input MHS seperti itu. Kemudian di sini di bawahnya ada beberapa page seperti itu ya, dan ada beberapa tanda seru ya di depannya seperti files. Ini ada tanda seru di depannya, sheets juga ada, kemudian ada fields juga. Nah, ini merupakan tanda bahwa kita harus menyeting tab ini terlebih dahulu. Jadi ada yang pertama files ya. Tab files ini digunakan untuk memasukkan filenya. Jadi di baris kedua ini file or directory. Nah, kemudian ada tombol browse, kita klik saja dan kemudian kita cari.
file Excel yang akan kita masukkan. Di sini saya akan masukkan ini di sini. Oke, di file MS di sini. Kemudian klik buka. Kemudian setelah kita buka filenya, kita klik tombol add seperti ini. Nah, ini sudah berpindah filenya menjadi atau masuk ke daftar ini. Kemudian setelah itu kita ke tab sheets. Nah, tab sheets ini kita akan setting, klik get sheet name, kemudian lembar 1 ini kita klik, kemudian klik tanda panah ke kanan ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik tombol OK. Kemudian ke tab files. Nah, tab files ini kita klik get files from header row. Nah, ini akhirnya sudah masuk tabel-tabel yang ada di file Excel kita. Ada baris NPM, nama, dan baris prodi. Kemudian ketika kita ingin melihatnya, bisa kita klik preview rows seperti ini. Kita klik OK. Nah, data Excel yang ada akhirnya bisa masuk ke Pentaho. Buktinya seperti ini, preview data ini sudah masuk. Ini membuktikan bahwa data atau file Excel kita itu sudah diinputkan atau sudah berhasil dimasukkan ke Pentaho. Kemudian klik close, klik OK. Nah, kita sudah berhasil menyeting atau menginput data Excel ke Pentaho. Kemudian saja kita masukkan juga file CSV yang akan kita gabungkan. Kita klik 2 kali sama seperti tadi. Kemudian bedanya di sini adalah file name ini kita klik browse. Nah, di praktikum kita cari file yang akan kita masukkan. Di sini file yang akan saya masukkan bernama file txt. Kita klik buka. Sudah kita buka. Kemudian delimiternya itu kita biarkan koma seperti ini sama. Dan kita klik get fields. Oke. Nah, ini juga akhirnya bisa berhasil data CSV kita bisa masuk ke Pentaho. Kita klik close. Kemudian kita klik OK. Nah, di langkah pertama ini kita sudah berhasil menyelesaikan untuk memasukkan file-file yang akan kita gabungkan. Yang pertama tadi Excel, yang kemudian yang kedua ini adalah CSV file input. Oh ya, saya lupa, CSV file input ini juga bisa kita ganti stepsnya supaya kita lebih mudah. Kita ganti misal CSV file prodi seperti itu. Sebenarnya ini kalaupun tidak kita rubah sebenarnya tidak berpengaruh juga, hanya saja supaya kita lebih mudah, supaya kita lebih bisa memahami teknik-teknik dalam proses penggabungan ini. Lebih baik kita rubah namanya saja, nggak apa-apa. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu yang namanya sort rows. Nah, ini kita geser sama sort rows. Kita perlu 2 juga karena masing-masing dari file ini perlu kita lakukan sort rows. Kemudian kita perlu menghubungkan antara steps input tadi ke step rows ini, yaitu dengan cara kita arahkan kursor kita ke input, kemudian akan muncul seperti jendela ya seperti ini. Nah, kita klik icon yang
ini. Oh, bilang. Nah, kita klik icon ini. Nah, kemudian akan muncul apa ya, seperti panah penghubung ini. Nah, kita gabungkan ke sort rows seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, sama file CSV Prodi itu juga sama. Kita klik di iconnya dan klik. Kita klik. Nah, seperti ini. Ini kita sudah berhasil menghubungkan dua steps ini. Nah, kemudian kita setting, langkah selanjutnya adalah kita setting sort rows masing-masing. Yang pertama kita setting sort row dari Excel terlebih dahulu ya. Steps name-nya bisa kita ganti menjadi sort rows MHS. Kemudian langsung kita get fields. Klik get fields di sini. Setelah itu kita hapus di baris npm dan nama. Nah, prodi ini akan kita gunakan sebagai apa ya, seperti di materinya yang sudah di share, akan menjadi field ya, penghubung antara tabel Excel dan CSV tersebut. Kita klik OK. Nah, kemudian sort rows yang kedua, CSV-nya kita ganti juga namanya menjadi sort rows prodi seperti itu. Kemudian kita klik tombol get fields. Nah, untuk tombol get fields ini, field atau baris yang akan kita hapus itu nama. Jadi kita akan menggunakan field kode yang akan kita jadikan sebagai penghubung. Kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah berhasil menyeting sampai ke steps sort rows masing-masing file. Kemudian langkah yang terpenting atau langkah utama yaitu kita melakukan steps untuk menggabungkan data-data yang sudah kita sort tadi ya. Caranya seperti apa? Kita menggunakan steps yang namanya merge join, atau bagaimana kita menyebutnya, kita merge join atau merge join seperti itu ya. Nah, merge join itu steps yang berfungsi untuk menggabungkan file kita, dua file kita ini, Excel dan CSV. Kemudian kita perlu menghubungkan juga antara step rows ini ke merge join. Sama seperti tadi ketika kita ingin menghubungkan steps input ke steps sort rows tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah berhasil kita hubungkan. Kemudian kita setting agar bisa kita gabungkan. Kita klik dua kali di icon steps merge join. First stepnya kita klik tombol sort rows MHS. Kemudian second step atau step kedua adalah sort rows prodi. Kemudian kita klik get key field. Oke. Ketika kita sudah mengklik get key field dari masing-masing step, kita perlu menghapus beberapa file yang tidak kita gunakan sebagai penghubung. Yang key field yang pertama tadi dari raw mahasiswa, kita hanya menggunakan field prodi, jadi kita hapus field lainnya. Kemudian untuk key field yang kedua, kita hanya menggunakan field kode, jadi field nama ini kita hapus juga. Seperti ini. Kemudian setelah kita selesai menghapusnya, key field yang pertama itu kita menggunakan field prodi sebagai penghubung. Kemudian key field yang kedua dari file CSV kita menggunakan field kode. Nah, ini nantinya dua field ini berfungsi sebagai penghubung agar bisa dua file kita ini bisa bergabung menjadi satu seperti itu. Kemudian kita klik OK. Kita klik I understand. Kemudian langkah terakhir
dalam teknik menggabungkan file ini atau teknik join files ini, kita perlu mengklik tombol seperti ini di pojok kiri atas, run this transformation or job. Seperti ini kita klik seperti tombol play ini, kemudian akan muncul jendela execute a transformation. Kita klik tombol launch di bawah ini, kita klik, dan ini launchnya sudah berhasil. Ketika kita ingin melihat data hasil dari penggabungan kita klik tab ini, preview data. Nah, seperti ini. Dan ini akhirnya kita berhasil menggabungkan dua file yang awalnya tadi file Excel kita itu hanya berisi informasi NPM, nama dan prodi, dan file CSV kita yang berisi kode dan nama atau keterangan dari program studinya. Di preview data ini bisa bergabung atau bisa join menjadi satu seperti ini buktinya. Nah, ini sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang bisa menyeluruh, seperti misal NPM 006 dengan nama Tony, prodi, kode prodinya itu IND, kodenya IND. Nah, keterangannya adalah industri, seperti itu, dan seterusnya seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu langkah. Jadi tadi kita sudah berhasil menggabungkan dua files yang berbeda format, Excel dan satunya CSV, menjadi satu seperti ini. Sekian tutorial praktikum data warehouse tentang join files dari saya. Ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan atau berbagi tutorial praktikum ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.